Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah khair, kaifa halukum? Nah, gimana kabarnya anak-anak? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Untuk teman-teman kita yang mungkin ada yang sedang sakit, kurang sehat, semoga segera Allah angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik anak-anak, pada kesempatan kali ini hari Selasa tanggal 5 Januari 2021. Seperti biasa untuk pertemuan pertama atau untuk kesempatan pertama, Ustadz belum masuk ke materi ya. Ustadz hanya akan menjelaskan materi apa saja yang akan kita pelajari di semester ini. Sama ya, untuk minggu ini semua pelajaran yang Ustadz ajarkan kelas 4, 5, atau 6 semuanya Ustadz hanya menyampaikan materi yang akan diajarkan ya, supaya kamu tahu, oh berarti pelajaran ini untuk semester ini belajar ini, belajar itu, nah, seperti itu ya. Jadi untuk bab ini sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita akan masuk ke bab 3 tentang perangkat komputer dan cara kerja komputer. Nah, biasanya emang ketika kita berbicara tentang pelajaran TIK, pelajaran informatika, nah berarti tidak lepas dari yang namanya komputer, ya kan? Nah, sebetulnya di bab kali ini itu kita akan membahas tentang membahas tentang benda-benda atau alat-alat yang berhubungan dengan komputer. Apa saja di dalamnya? Nah, materinya yaitu yang pertama tentang perangkat komputer. Tadi yang kita Ustadz, benda-benda atau alat-alatnya. Ada seperti misalnya monitor, itu kan ya, monitor, layar, kemudian CPU-nya, mesinnya itu yang berbentuk persegi panjang yang kotak ya. Kemudian ada keyboard, mouse, dan lain sebagainya. Ya, insya Allah akan kita bahas minggu depan. Kemudian juga di perangkat komputer kita akan mempelajari tentang ada perangkat keras atau hardware, ada perangkat lunak atau software. Apa aja itu? Ya tadi perangkat keras itu yang saya sebutkan, yang bisa dipegang. Ada juga perangkat lunak yang tidak bisa dipegang. Contohnya apa? Aplikasi. Ya, aplikasi. Ya, misal kamu menulis di Microsoft Word, kemudian membuka Google Chrome, Firefox, nah itu disebut dengan perangkat lunak. Selebihnya, untuk lebih jelasnya, insya Allah akan di materi selanjutnya ya, minggu depan. Tadi untuk yang pertama ya, perangkat komputer. Ada juga yang kedua yaitu cara kerja komputer. Ya, cara kerja komputer maksudnya apa Ustadz? Cara kerja komputer tentunya ketika misalnya ada gadget ya, ada alat suatu teknologi, kayak misalnya smartphone ya kan, bahkan yang lebih kecil misalnya kalkulator kalau misalnya kita tidak tahu cara kerjanya ya kita tidak bisa menggunakannya ya kan. Benda apapun itu, secanggih apapun itu, bahkan misalnya sesederhana apapun itu yang misalnya mudah digunakan, tapi kalau kita tidak tahu cara kerjanya ya sama saja tidak bisa kita gunakan ya kan. Kita tahu misalnya ada sebuah kalkulator ya, sebuah teknologi juga kalkulator, tapi kita tidak tahu cara gunainya. Misalnya cara menjumlahkan bagaimana, cara mengurangi bagaimana, kemudian cara mengkalikan, membagi ya kan. Kalau kita nggak tahu kan, kita tidak bisa menggunakan teknologi tersebut. Nah, di sini bab ini di materi kedua kita akan belajar tentang cara kerja komputer. Nah, jadi untuk minggu ini tidak tugas ya, hanya menyimak materi saja, persiapan di materi yang akan datang. Jadi ada beberapa proses nanti di cara kerja komputer ya, kurang lebih ada 4 proses yang akan kita pelajari ya. Ada input, kemudian ada juga penyimpanan atau storage, ada processing, ada output ya. Selebihnya akan kita bahas nanti. Dan terakhir tentu setelah kita mempelajari semua materi akan ada uji kemampuan.
tes ya, latihan. Dan seperti biasa, seperti yang Ustaz bilang kemarin ya, yaitu pas pelajaran IPA ketika ada uji kemampuan atau uji kompetensi atau latihan soal, usahakan ketika Ustaz memberikan koreksi, nah itu kamu langsung benarkan ketika ada yang salah ya. Alhamdulillah kalau misalnya emang betul semua, berarti tidak usah di apa-apain ya, berarti udah betul semua, tidak usah diubah lagi. Tapi kalau misalnya ada yang salah, harus langsung diubah ya. Ketika kamu dapat pesan dari Ustadz, dapat koreksian dari WA, langsung kamu ubah. Kalau misalnya lagi gak sempat, misalnya Ustadz saya lagi di luar misalnya, nanti ketika di rumah langsung dikoreksi ya, jangan sampai dientar-entar. Jangan lupa, ya kelupaan, karena nanti yang akan berguna. Apalagi ini buku bisa dijadikan untuk misalnya adik-adik kamu ya pakai. Ketika misalnya jawabannya salah dan belum kamu koreksi, nah itu akan ada dampaknya ke depannya. Ketika misalnya ada ujian atau ulangan, ketika kamu belajar, nah kamu akan menganggap jawaban itu yang betul, padahal salah ya. Nah, baik, itu saja untuk video kali ini ya, tidak panjang lebar dan tidak ada tugas. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.